Mabar Minecraft bersama Abi. Atau sekadar ingin memberikan informasi yang terjadi di sekitar Anda seperti ini. Jam 8:11 di hari Selasa tanggal 15 Juli 2025. Hari ini aku akan bermain game Minecraft lagi bersama Abi. Kita akan tunggu sampai tombol rimsnya muncul, lalu kita akan masuk wordnya. Kami akan bantu sampaikan keluhan Anda kepada Oke, sudah muncul, kita akan langsung play. menyebarkan informasi penting yang Anda Kita masuk wordnya. hubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di 081 881 Download everything lagi kah? Oke, lagi-lagi harus download guys. Kalau lama downloadnya, aku akan skip bagian ini. Oh ternyata lah, cuma 7,6 MB guys. Tapi tetap aku akan skip ya guys. Oh, udah selesai proses downloadnya. Sudah modified world locating server. Gak mau ketinggalan informasi terkini? Ayo simak Radio PRFM sekarang juga. Sudah malam. Kita sudah masuk wordnya dan sudah malam. Kenapa jadi kayak begini dah sekarang? Informasi sudah ditambahkan ke PRFM melalui 0818811075 menyampaikan laporan dari Anda pada kesempatan kali ini. Dalam Citizen Report. Citizen Report. Yang sudah mention at PRFM News disampaikan dari Anse menyampaikan titip ke Pemda mobil derek mohon diaktifkan nuhun. Jadi tolong sampaikanlah ke pihak terkait untuk mobil derek diaktifkan karena ya ini kayaknya berkaitan dengan laporan parkir liar lagi ya. Kalau komentar ini ya. Kemudian ada juga dari Boy menyampaikan foto ini udah beberapa tahun yang lalu tapi sampai sekarang masih kieu keneh terobi bebas we parkir di trotoar. Oke. Jadi ini ada tanda dilarang parkir. Parkirnya emang gak di jalan ya, gak di ruas jalannya, tapi Sini tuh 2, 3. parkirnya di atas trotoar. Kreatif kan nggak boleh parkir di jalan, jadi parkirnya di trotoarnya gitu. Itu informasi yang sudah ditambahkan ke PRFM melalui 0818811075. Kemudian untuk informasi lain yang dihadirkan ke PRFM
teman-teman. Dan juga yang sudah mention di @prffnews. Terima kasih untuk interaksi dari Anda. Dari Kang Rani mengabarkan ada jalan bolong yang cukup dalam di depan toko Sunia Raja 83 setara 85 kalau hujan banjir dan memperbaiki. Ada jalan bolong yang cukup dalam di depan toko Sunia Raja 83 85. Kalau hujan banjir dan belum diperbaiki, mohon disampaikan ke Dinas Sekolah. Terima kasih untuk informasi Anda. Kalau suka tahu. Informasi selanjutnya dalam News Flash. Kabar untuk Anda dalam News Flash. Kali ini pendengar PR. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Caimin mengapresiasi peresmian Rumah Pemulasaran Jenazah TMJ di Kota Tasikmalaya. Sebab rumah pemulasaran itu terwujud setelah bertahun-tahun ditolak. Menurutnya peresmian rumah pemulasaran ini simbol toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman di tengah masyarakat. Ia menegaskan memastikan semua elemen masyarakat merasa terlindungi dan diberdayakan dan memperoleh akses pelayanan yang setara. Ini merupakan salah satu tugas dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB itu juga berterima kasih ke kepolisian, khususnya jajaran Polres Tasikmalaya Kota, yang tidak hanya menjaga keamanan, tapi juga berhasil membangun harmoni dan memediasi berbagai pihak dengan sangat baik. Demikian informasinya Pak FM hadirkan dalam News Flash kali ini. Ada yang baru dari Rehab. Gimana cara daftarnya? Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program rehab di aplikasi Mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat. Berikut cara mendaftar program Rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Pertama, buka aplikasi Mobile JKN. Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0. Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta. Setelah itu, situs formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan. Kemudian akan muncul simulasi cicilan per bulan yang telah memperhitungkan cicilan dan iuran bulan berjalan. Lakukan konfirmasi persetujuan, lalu masukkan PIN Mobile JKN. Pendaftaran rehab selesai. Tunggu apa lagi? Yuk selesaikan tunggakan iuranmu dengan New Rehab 2.0. Pendengar, hidup sebagai muslim di negara mayoritas non-muslim sangat sulit untuk menemukan masjid. Jangankan sholat berjamaah, silaturahmi memakmurkan masjid sudah pasti tidak bisa. Mengatasi hal tersebut, Wakaf DT memberikan peluang kepada pendengar PRFM untuk ikut memperluas Masjid Al-Latif Australia dengan program wakaf perluasan lahan Masjid Al-Latif Australia. Insya Allah, selain membantu saudara muslim di Perth, Australia, pahala mengalir abadi dan rumah di surga menjadi hadiah kelak di akhirat. Mari bersama-sama wakaf perluasan lahan Masjid Al-Latif Australia bersama Wakaf DT dengan transfer wakaf ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1321
Nomor rekening 13200661266. Atas nama Yayasan Darut Tauhid. Wakaf bukan sedekah biasa. New Subject PRFM. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng TNI dan Polri pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ini. Pelibatan TNI dan Polri diklaim dapat membentuk kedisiplinan serta menanamkan nilai kebangsaan kepada para siswa. Menanggapi hal tersebut, Ketua Forum Aksi Guru Indonesia atau FAGI Jawa Barat, Iwan Hermawan, mendukung penuh kebijakan Pemprov Jabar. Sebab, menurut Iwan, pelibatan pihak eksternal dalam pelaksanaan MPLS sebenarnya bukanlah hal baru dalam dunia pendidikan. MPLS ini ya sah-sah saja melibatkan berbagai organisasi. Kan biasanya juga kita memanggil dari bagian narkoba kepolisian untuk menjelaskan. Dan materi sekarang salah satunya informasi tentang antisipasi penggunaan narkoba. Maka biasanya sekolah mengundang dari pihak Polres, Polda, ataupun dari kepolisian setempat. Saya kira kegiatan MPLS ini sudah biasa. Hanya dulu itu inisiatif dari sekolah dan tentunya dapat izin dari dinas pendidikan. Nah, sekarang diseragamkan. Saya kira kalau memang sifatnya informasi, bahkan sering ada tentara masuk sekolah, jaksa masuk sekolah, polisi masuk sekolah. Saya kira itu nggak usah alergi. Itu dia informasi dari Ketua Forum Aksi Guru Indonesia atau FAGI Jawa Barat, Iwan Hermawan, dalam menanggapi pelibatan TNI dan Polri pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Jawa Barat. New Subject PRFM. Kita lanjutkan kembali persamaan kita pada pagi hari ini melalui line interaksi di 0818811075. Sudah ada laporan dari Anda dalam Citizen Report. Citizen Report. Delapan 678957 sekian Jalan Cimahi-nya terpantau ramai lancar, cuacanya cerah, tidak ada petugas, yang ada itu hanya Pak Ogah Nuhun dari 0838678957 sekian. Untuk yang Jalan Cimahi terpantau ramai lancar, cuacanya cerah,
Tidak ada petugas tapi dibantu pengaturannya oleh Pak Ogah ya. Ada juga informasi disampaikan dari Kang Firmansyah melaporkan untuk kondisi arus lalu lintas dari Setiabudi Sersan Bajuri terpantau lancar. Setiabudi Sersan Bajuri lancar, mengarah ke Cipaganti terpantau lancar. Setiabudi mengarah ke Cipaganti, arus lalu lintasnya terpantau masih cukup lancar. Dengar PR. Kita masih akan lengkapi informasi tentunya untuk Anda, terutama untuk pantauan kondisi arus lalu lintas, kemudian juga kondisi cuaca di Kota Bandung. Tidak hanya laporan yang disampaikan dari pendengar PRFM, tapi tentunya PRFM juga akan menghubungi seperti biasa. Nanti ada laporan seputar cuaca di Bandung Raya, di Jawa Barat itu seperti apa dari BMKG ya. Ada juga laporan dari kondisi arus lalu lintas, seperti apa kondisi arus lalu lintasnya di kawasan Bandungnya dari petugas kepolisian, kemudian juga dari dinas yang terkait. Ini yang nanti kita akan lengkapi. Kali ini kabar dulu dari dunia olahraga untuk Anda. Dari olahraga MotoGP pendengar PR. MotoGP Dani Pedrosa komentari dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025. Menurutnya Marc Marquez sukses menemukan jati dirinya lagi di MotoGP yang sempat hilang karena cedera parah yang dialami. Hal ini membuat Marquez bisa menikmati kehidupan keduanya di MotoGP. Pedrosa menilai Marquez benar-benar menggila saat ini, seperti tidak memberi celah sedikit pun kepada rivalnya. Marc Marquez mendominasi MotoGP 2025. Ia baru saja menyapu bersih kemenangan lagi di seri MotoGP Jerman 2025. Laju Marc Marquez di sirkuit Sachsenring pada akhir pekan lalu benar-benar mulus. Ia jadi yang tercepat di sesi kualifikasi, sprint race, dan juga balapan utama. Bahkan di balapan utama, Marquez tidak terbendung, ia tidak bisa melewati para rivalnya. Bahkan sejumlah pembalap yang mengekor malah terjatuh seperti Marco Bezzecchi. Ini bukan pertama kalinya Marquez sapu bersih kemenangan di MotoGP. Ia sudah melakukan di 7 seri, yakni Thailand, Argentina, Qatar, Aragon, Italia, Belanda, dan Jerman. Hasilnya pembalap bertajuk The Baby Alien itu kukuh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025 ini dengan mengoleksi 344 poin. Demikian informasinya PRFM hadirkan untuk Anda dalam Sport News kali ini, dan Sport News selanjutnya hadir 1 jam mendatang.
Santo Aloysius Bandung, Yayasan Mardi Wijana Bandung, dijiwai spiritualitas et maiora natusum, yang berarti aku lahir untuk sesuatu yang lebih. Menuju 100 tahun berdirinya Sekolah Santo Aloysius, sekolah yang terkenal akan prestasi dan kualitas pendidikan, serta telah melahirkan juara-juara tingkat nasional maupun internasional, mendapatkan penghargaan sebagai sekolah berintegritas dan berbagai penghargaan muri, terus-menerus melakukan inovasi menuju pendidikan modern dan berkarakter. Sekolah Santo Aloysius tidak hanya menekankan pendidikan intelektual, tetapi juga pembentukan karakter dan spiritual. Sekolah Santo Aloysius yang berada di pusat kota Bandung menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, bersih, dan nyaman dengan pemanfaatan organik nanoenzyme atau WAN. Pembelajaran menggunakan platform Learning Management System sekolah dan LMS for Parents untuk membantu orang tua dan sekolah memantau kemajuan pendidikan para siswa. Berbagai program unggulan seperti Life Skill, Atrium Santo Aloysius, terapi berkuda, play terapi untuk siswa yang bertujuan agar para siswa dapat tumbuh dan berkembang secara holistik. Sekolah Santo Aloysius juga memperkaya siswa dengan teknologi pendidikan berbasis metaverse, serta membekali masa depan siswa melalui Experiential Learning Program, Exploring the Culture and Development of Meaningful Life Program, yang terpadu dalam berbagai kegiatan, seperti Creative Partnership, Galeri Investasi, pengenalan investasi sejak dini untuk siswa SMP dan SMA. Mulai tahun 2025, SMP Santo Aloysius membuka kelas di Kompleks Sekolah Santo Aloysius Sukarjadi. Dengan fasilitas pembelajaran yang lengkap, ruang bermain, kegiatan ekstrakurikuler, serta inovasi dalam pembelajaran, bekerja sama dengan berbagai institusi ternama seperti TPI, Unibridge, Scanning College, Binus Center, Binus University, Unpar, Universitas Kristen Maranatha, dan Marwita Magiswara. Sekolah Santo Aloysius berkomitmen untuk mengantar peserta didik ke jenjang perguruan tinggi terbaik di dalam maupun di luar negeri. Kamu punya prestasi di bidang apa? Olahraga, seni, sains? Mari bergabung dan segera daftarkan putra-putri Anda ke Sekolah Santo Aloysius Bandung. Mulai dari tingkat kelompok bermain, TK, SD, SMP, dan SMA. Tersedia beasiswa bagi siswa berprestasi akademik maupun non-akademik. Pastikan bergabung dengan sekolah kami di Jalan Sultan Agung, Trunojoyo, Sukajadi, atau di Komplek Batu Nunggal Indah. Pendaftaran online https://spmb-staloysius.admission.id. Info lebih lanjut hubungi panitia SPMB Sekolah Santo Aloysius 081 321 666 889 atau 0823 1656 8868. Senin sampai dengan Sabtu pada jam kerja pukul 8 hingga pukul 15.30. Tips and trik, beragam ajaran dan saran pilihan di PRFM. Meski terkesan sederhana, namun kebiasaan memilah sampah di rumah ternyata dapat berdampak positif pada lingkungan. Dengan mengelola sampah sesuai kategorinya, kita sudah membantu mengurangi pencemaran lingkungan dan meminimalisir jumlah sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA. Oleh karena itu, berikut ini beberapa tips yang bisa Anda coba untuk memulai kebiasaan memilah sampah di rumah. Hal pertama yang bisa Anda lakukan adalah menyediakan tempat sampah sesuai jenisnya, seperti sampah organik, sampah anorganik, dan sampah residu. Untuk sampah organik, Anda kumpulkan sampah sisa makanan dan sisa masakan dapur. Nantinya, sampah jenis ini bisa Anda manfaatkan untuk dijadikan kompos, atau Anda juga bisa mengurai sampah organik dengan menggunakan metode budidaya maggot. Untuk sampah anorganik, Anda bisa mengumpulkan jenis sampah yang dapat dimanfaatkan dan didaur ulang, seperti kertas, kaleng, kardus, dan kemasan plastik. Nantinya, sampah tersebut bisa Anda berikan atau bahkan bisa Anda jual ke pengapul sampah. Dan terakhir, untuk sampah residu, Anda dapat mengumpulkan sampah-sampah yang tidak dapat didaur ulang, seperti bekas pembalut, puntung rokok, popok, atau tisu bekas. Khusus untuk sampah jenis ini, memang tidak dapat dimanfaatkan lebih lanjut. Akan tetapi, dengan memilah sampah residu, Anda sudah mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke TPS. Itu dia beberapa tips yang bisa Anda coba untuk memulai kebiasaan memilah sampah di rumah. Nantikan informasi lainnya hanya di PRFM. Tips and trik, beragam ajaran dan saran pilihan di PRFM. Untuk kabar yang dihadirkan ke PRFM melalui 0818811075 pada pagi hari ini pendengar PR, ditambahkan dari Anda melalui 0818811075,
Kali ini dihadirkan kembali dalam Citizen Report. Citizen Report. Gitu keperbaiki begini lagi guys. Untuk informasi disampaikan ada dari @agan ahmad 7 menyampaikan ada kecelakaan truk di tol Cipularang kilometer 95 arah Bandung, lalu lintasnya terpantau mulai padat. Informasi disampaikan ada kecelakaan truk di tol Cipularang kilometer 95 arah Bandung, lalu lintas terpantau mulai padat, harap hati-hati. Untuk memantau informasi lebih lengkapnya lagi di kawasan Kota Bandung, PRFM akan hadirkan kabar dalam Patroli 86. Patroli 86. Untuk pagi ini sudah terhubung bersama petugas Satlantas Polrestabes Bandung, Ibtu Jahiri. Selamat pagi Pak Jahiri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali Nengdona Pro PRFM maupun pendengar setiap PRFM. Pagi ini kita pantau arus lalu lintas di Kota Bandungnya, Mangga, yang sudah dipapai oleh sama Pak Jahiri. Kemana aja Mangga? Iya, mampai jalan satapak gitu dengan kotanya. Nengdona baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua dan tidak lupa salam presisi. Baik, Nengdona, saya langsung mulai dari utara. Rutinitasnya 450 turun ke lapangan Eldorado, masuk ke Rekalong, masuk ke Panorama, Rekalong Samudi, Setiabudi dari Pamode. Beberapa video kita nggak sempat ke Nedek guys, kesini dulu lah. Masuk ke Cokro, Aminoto, lurus ke arah barat, masuk ke arah Junjunan. Sepanjang Junjunan lurus putaran arah di Simpang Surya Sumantri naik ke timur kembali. Masuk Pantin, turun Balubur masuk ke Chicago. Chicago. Pas menunggu lama guys, yang sabar ya. Masuk ke arah Hasanuddin, Ganesha, Tengku Umar, Dayang Sumbi, tekuk kiri kembali masuk ke Samuga ITB, Taman Sari ITB, masuk ke Balubur kita udah masuk ke Nedeknya. tekuk kiri, masuk kiri masuk kanan kembali Sulanjana, masuk di Taman di Radio, lurus ke bawah, Merdeka Riau, Merdeka Aceh, Meja, Merdeka Jawa, Merdeka Lembong, Tambang Daripan. Sepanjang sudah veteran kata Pangyani. Namun kita perlu digarisbawahi pemirsa pendengar maupun PRFM Nengdona. Pagi-pagi pun juga masih banyak yang tidak menggunakan helm maupun berboncengan, berduaan, bertiga Nengdona tanpa helm, berarti belum disiplin diri. Masuk ke Simpang 5 Tekuk Kiri, masuk ke guys. Murangrang, masuk ke Malabar, masuk ke Galing dan Suligar, muter ke arah kembali ke arah barat. Masuk ke Simpang 5 kembali, Tamblong Tamblong Asia Afrika, lurus ke arah barat depan PRFM. Masuk ke mana Bola Dunia, tekuk kanan masuk Banci ABC, Banci Piadeg, tekuk kiri. Masuk ke Surna Raja Otista, Pasar Baru, tekuk kanan. Masuk ke ada tangan yang paling rendah di sini guys. Telepon kali ini kita kemana ya guys? Pagi sudah mulai berbondong-bondong anak sekolah Nengdona, baik SD, SMP maupun SMA udah kelihatan banget. Kalau pagi sekarang 2 hari ini udah kelihatan, jam 6 sudah kelihatan. Baru dulu anak-anak sekolah. Lurus ke arah utara, jajaran IP tekuk kiri, masuk ke jalan
Semar Pandu Sambianji depan Samsat Pajajaran lurus masuk ke Baladewa muter lurus ke barat muter di Abdurrahman Saleh. Yang saya garis bawahi ini flyover Nur tadi kapan beresna ini, mudah-mudahan banyak yang antrian terus ini selesai sudah 3 tahun ini. Kapan beres ini? Saya mengharapkan cepat beres karena masyarakat cepat tidak ada peningkatan arus lalu lintas di sekitaran itu sampai hampir menyambung ke lampu merah Abdurrahman Saleh. Muter kembali ke arah timur masuk ke Pajajaran IP Cipto depan Gor Pajajaran, masuk Sendok Pajajaran Teguk Kiri, masuk Ripai Ciamplas Teguk Kanan sepanjang Taman Sariwastu, termasuk SMP 40 berbondong-bondong pagi-pagi sudah kelihatan Sisar City cukup kondusif. Namun alhamdulillah 2 hari ini Neng Dona Guru BRFM maupun pendengar setia BRFM, peraturan yang diterapkan sama Bapak Gubernur kita Bapak KDM sudah diterapkan. 06.30 sudah memasuki sekolahnya masing-masing. Demikian Neng Dona, perlu saya pendengar. Baik, jadi untuk petugas juga masih standby sejauh ini ya Pak? Standby, demikian Neng Dona. Kalau kita mah udah rutinitas, persiapan baik lenglang maupun ada peningkatan situasi arus lalu lintas, kita tetap kalau bisa kita bongkar Neng Dona, demikian. Oke, baik. Pak Jahiri, untuk cuaca cerah juga? Untuk hari ini alhamdulillah Neng Dona order dengan saya 4 hari sangat cerah sekali, demikian Neng Dona. Oke, untuk layanan SIM gimana Pak? Ini dia nih, silakan Neng Dona. Untuk pelayanan SIM, 1 outlet BTC, silakan Neng Dona berbondong-bondong ke outlet BTC, baik di Gunung Batu, Sarijadi, Cibidi, Cicedo dan lain sebagainya. Silakan merapat ke outlet BTC Jalan Junjunan. Silakan termasuk di IP, di sana Plaza juga ada Sibli. Dari arah mana silakan masuk ke IP Sibli. Termasuk Indogrosir Cicahem, Neng Dona silakan. Ada yang dari timur silakan ke Indogrosir Cicahem, mangga. Termasuk MPP ya, MPP itu Jalan Cianjur, silakan outlet juga Neng Dona. Mangga di atau sama orang-orang yang outlet maupun Sibling yang membutuhkan perpanjangan. Kalau buat silakan di Polrestabes Bandung. Demikian Neng Dona. Oke. Nah, Pak Jahiri, saya juga dapat informasi ada kegiatan Lodaya Bayangkararan ya Pak? Iya betul. Nah, tanggal 2 Agustus silakan, masih terbuka untuk umum. Masih pendaftaran terbuka, silakan Neng Dona di Woro-Woro untuk mendaftarkan diri. Siapa tahu dapat hadiah kita. Demikian. Oke. Daftarnya kemana? Itu udah share di PRFM itu. Langsung aja nanti ya diinformasikan dari yang di-share sama Pak Jahiri ya. Oke, siap Pak Jahiri. Siapa tahu ada sedikit ada apa hadiah. Hadiahnya apa aja? Hadiahnya. Hadiahnya sangat besar sekali Neng Dona. Aman kok hadiahnya gede lah. Boleh nanti dicari aja informasinya Lodaya Bayangkararan ya. Iya betul. Silakan di Woro-Woro Neng Dona, masih terbuka untuk umum, belum ada penutupan pendaftaran. Demikian Neng Dona. Oke, siap. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Jahiri? Saya hanya menyampaikan tiap pagi dan tiap sore. Silakan Neng Dona, Woro-Woro juga bantu kita. Saya ingin kembali semangat belajar di sini. Segala aturan kita patuhi tertib lalu lintas, patuh aturan, sopan berlintas, budaya malu, kecelakaan berawal dari pelanggaran lalu lintas umum. Dari tadi pagi jalan cenderung bebas, itu motor saya mobil ditabrak sama motor itu hancur sebelum ini. Mau miras itu pagi-pagi loh, jam 6 itu. Silakan Neng Dona di Woro-Woro, keselamatan itu untuk kita bersama. Woro-Woro Neng Dona demikian. Terima kasih banyak Pak Jahiri informasinya. Silakan saya ingatkan salam sehat Guru BRFM, pendengar setia BRFM. Semoga selama sampai tujuan masing-masing, baik bekerja maupun pulang ke rumah masing-masing, jangan berpacu dengan waktu. Kita menggunakan manajemen waktu Neng Dona pemirsa. Ya. Demikian. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam sehat Neng Dona semua. Yuk. Demikian tadi informasi disampaikan oleh Pak Jahiri, dan informasi tambahan saya langsung buka websitenya Lodaya Bayangkararan.
Acaranya itu tanggal 2 Agustus 2025. Venue-nya di Balai Kota Bandung, start jam 6 pagi. Dan untuk pendengar PR, masih terbuka nih kesempatannya ya. Untuk registrasinya masih terbuka untuk ke websitenya ataupun juga di Instagramnya juga boleh. lodayabayangkararan.com untuk websitenya. Di situ ada informasi lombanya, peraturan, regulasi, pelaksanaan lombanya, dan hadiahnya juga nggak main-main ini pendengar PR. Untuk umum putra putri, fifth place-nya 5 juta rupiah, fourth place-nya 7.500.000 rupiah, third place-nya 10 juta rupiah, second place 12.500.000 Apa nih rupiah, pesat-pesat begini dan dah? first place 12.500.000 ya bener ya, dan first place-nya 15 juta itu untuk umum. TNI juga dengan nominal yang sama, posisi kelima 5 juta rupiah, posisi 4 7.500.000 rupiah, posisi ketiga 10 juta rupiah, posisi kedua 12.500.000, dan posisi pertamanya 15 juta. Ada juga untuk pelajar pendengar PR. Jadi pelajar lumayan ini kalau misalnya ikutan ya. Ada pelajar putra putri, fifth place-nya 750.000 rupiah pemenangnya, yang posisi keempat di 1.500.000, yang third place 2.500.000, second place 5 juta, dan first place-nya 7.500.000 rupiah. Untuk Bayangkara Run 2025, event lari yang digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-74 dan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-20 yang diadakan hari Sabtu 2 Agustus 2025 berlokasi di Balai Kota Bandung. Gitu ya. Informasi untuk Anda dalam Patroli 86 PRFM sampaikan untuk Anda. Patroli 86. Setiap perjalanan menjadi lebih aman bersama Suzuki Fronts. Suzuki Fronts menawarkan teknologi safety support seperti DSBS2, Adaptive Cruise Control, Blind Spot Monitor, Lane Keep Assist, RCTA, Lane Departure Warning, Vehicle Swaying Warning, LDP, Hill Hold Control, Parking Sensor, dan High Beam Assist. Suzuki Fronts dilengkapi dengan 360 view kamera, head-up display, tech body, 6 airbags, seatbelt pretensioners, ISOFIX, pedestrian safety, immobilizer and security alarm system, ABS, ESP, LED rear lamp, brilliant front lamps, dan masih banyak lagi. Suzuki Fronts dengan Smart Hybrid Vehicle by Suzuki menggunakan mesin 1,5 liter yang ringan, menjadikan Suzuki Fronts lebih ramah lingkungan sekaligus memberikan performa optimal. Suzuki Fronts menawarkan tipe GL, GX Hybrid, SGX Hybrid dengan berbagai pilihan warna mobil sesuai keinginan Anda. Tertarik untuk memiliki Suzuki Fronts? Ayo datang ke dealer Nusantara Jaya Sentosa. Suzuki Fronts, Smart Balance at every mile. Mungkin gaya kalau aku jadi pilot, kalau aku jadi dokter biar bisa ngobatin orang sakit. Aku dong jadi arsitek biar enggak Saatnya menunjukkan kemampuan kita memuliakan anak yatim dengan memberi kesempatan untuk mereka semakin dekat dengan cita-cita. Melalui program beasiswa belajar unggul dan beasiswa tahfidz unggul siap menjadi jembatan mewujudkan generasi unggul yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Sampaikan donasi terbaik Anda melalui CIMB Niaga Syariah 860012643000 atas nama Darut Tauhid Peduli atau rekening BCA Trans 77. Nah, ini kepisah-pisah ternyata pantesan Ketiga ya. atas nama Yayasan Darut Tauhid. Konfirmasi dan informasi hubungi WhatsApp Center Dedi Peduli 0813-1712112 atau akses www.muliakanyatim.id. Dedi Peduli, semakin melayani dan peduli. Mata Parlemen. Sudut pandang wakil rakyat dari berbagai isu yang tengah ramai diperbincangkan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono mendukung kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang melibatkan TNI dan Polri pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ini. Menurut Ono, mendatangkan TNI Polri ke sekolah merupakan program yang lebih baik daripada mengirimkan siswa ke barak militer, sebab hal tersebut tidak bertentangan dengan aturan dan hukum yang berlaku. Saya mendukung ya MPLS ini dengan melibatkan TNI, Polri, bahkan jaksa, karena saya cek misalnya jaksa punya program jaksa masuk sekolah, polisi punya program juga polisi masuk sekolah. Nah TNI ya tentunya juga saya yakin juga mempunyai juga hal-hal yang dikaitkan dengan memberikan materi terkait dengan bela negara daripada ya anak-anak yang dimasukkan ke kembali ke sini guys. apalagi kan tujuannya sama Koordinat takutnya aku lupa guys, nggak bisa balik nanti. sumber daya manusia yang sesuai dengan Gapura Pancawaluya sebagaimana surat edaran dari Gubernur Jawa Barat. Lebih lanjut, Ono pun mengingatkan Pemprov Jabar untuk tetap mengawasi pelaksanaan MPLS tahun ini. Hal ini demi memastikan MPLS berjalan sesuai aturan dan bebas dari perpeloncoan. Yang harus lebih dipastikan, peraturan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan MPLS ini harus dipastikan ramah anak. Tidak ada perpeloncoan, tidak ada kekerasan baik fisik, psikis maupun verbal. Nah, sehingga kemarin saya sampaikan ke pimpinan Komisi 5 DPR Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pemantauan. Kalau bisa mereka berkunjung ke sekolah-sekolah yang melaksanakan MPLS di Jawa Barat. Itu dia informasi dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono dalam menanggapi kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang melibatkan TNI Lagi di Nether pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ini. Aduh, kenapa sih bikin penuh aja inventoryku? yang tengah ramai diperbincangkan. Pagi kita nggak nempel guys. Nempel. Wah, gor lagi di sana. Ngapain kepisah-pisah mulu sih, bikin penuh aja inventory-nya dah. Merapat pada kesempatan kali ini mendengar PR untuk informasi dihadirkan melalui 0818811075. Mengenai kecelakaan yang di ruas tol Cipularang kilometer 9 aku lihat gor deh tadi. Bandung, lalu lintasnya sudah mulai padat di sana. Untuk pendengar PR yang sedang melintas sana guys, depan sana di ruas tol Cipularang, kepadatannya di kilometer 95 ya pendengar PR. Bisa masuk sudah pakai mulai ini. ada kepadatan, jadi harap hati-hati ini untuk Bisa guys, Anda yang begini terus aja. berbagi informasi di PRFM. Aduh, ribet. Sapu guys. Ada Wiyanti menambahkan informasi juga. Wiyanti
Aduh. sempurna, ceria, cerah ceria. Sehat selalu untuk semuanya, amin. Terima kasih. Informasi dari Bu Yanti sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita karena sudah semakin merapat ke jam 9. Menandakan saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama saya mengudara menemani ruang dengar Anda, mendengar PR. Kita ketemu lagi insya Allah besok waktu yang sama. Nikmati ada penampilan Elo, masih ada PR Komputernya. Selamat beraktivitas, selamat pagi, tetap jaga kondisi kesehatan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga pesanku di Nedek guys. Mencari sesuatu aja gitu. Udah 4 semua ini. Lagi Nedek nih. Empat semua ini. Banyak juga nih got yang bukan dari Nedek guys. Udah kita baik cari kayu lah guys. Perahunya mau pindahin dulu lah. Pindahin pakai perahuku. Apa aku pakainya situ tadi. Apa itu sih? Mana ya perahuku guys? Nggak ada guys perahuku. Lupa naruh di mana? Aku tahu mana ya perahunya? Masa di sini deh perahuku. Aduh. Semoga ketemu. Kok tidak ada guys perahunya di mana ya? Aduh, bingung banget kok nggak ada perahu guys. Kok nggak ada guys perahu? Kok udah kemana ya? Aduh, astaga. Bingung dah, kok nggak ada perahu guys. Udahlah ya, pakai perahu baru aja. Ntar aku bikin lagi perahunya. Perahu kok nggak ada guys. Rumah itu kita nanti aja deh guys, kita lanjut lagi nanti kan ini gue masih nyambung sama main sana. RFM setiap hari Rabu pukul 8 hingga jam 9 malam.
Hanya dokter bersama Dokter Dani Kartikasari yang akan memberikan jawaban atas masalah kesehatan Oh, itu Anda. perahuku guys. Selalu Aduh. perhatikan kebersihan di Walaupun lingkungan kata rumah. di sini guys. Karena Udah, tak bisa lingkungan lagi yang guys. kotor bisa menjadi salah satu penyebab Nah, itu si perahuku kecil guys. terkena Nah, yang stunting. kalau udah aku mantap baru ketemu perahunya guys di situ. Terus tanya dokter. Itu perahuku guys. Itu perahu. Perahu. Oke, kalau kayu beach guys. Sekolah enggak? Ini lompat. 107,5 PR FM News Channel. Selamat pagi pendengar PR. Saya Prasetyo Adi hadir kembali menemani ruang dengar Anda untuk bergabung dan juga berbagi informasi mengenai apa saja yang terjadi di sekitar Anda. Di 081 881 1075, kemudian 422 1075 dan PR Buku FM ini guys, buku kayu. Mari kita mulai informasi yang akan kembali kami hadirkan untuk Anda di awal perjumpaan kita dengan headline news PR FM. Headline News PRFM. Headline News PRFM. Seperti ini sama. Buku kayu ini guys, buku kayu beach. Hah? Bersama pendengar PR, Prabowo izinkan rumah sakit dan kampus asing beroperasi di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia mengizinkan rumah sakit asing dan kampus asing beroperasi di Indonesia. Pembukaan terhadap asing sudah dibuka sejak 2 tahun terakhir. Menyampaikan interaksi budaya dan pendidikan antara Indonesia dan Eropa sangat penting. Prabowo menilai sistem hukum Indonesia banyak dipengaruhi oleh Eropa. Prabowo juga mengatakan pemerintah Indonesia mengirim 3.300 lebih mahasiswa setiap tahun ke Eropa. Pemerintah Indonesia mendanai mereka untuk belajar di Eropa. Prabowo mengatakan Indonesia dan Eropa memiliki kesamaan. Apabila ingin ada perdamaian bisa dilakukan dengan memperjuangkan kemakmuran. Berita berikutnya pendengar PR. Moga ikut arahan KDM Kota dan Kabupaten Bogor kompak berlakukan masuk sekolah jam 7 pagi. Wali Kota Bogor Didi Rahim resmi mengeluarkan surat edaran tentang jam efektif pada satuan pendidikan di Kota Bogor. Tindak lanjut peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2017 tentang hari sekolah. Dia menetapkan bahwa seluruh kegiatan pembelajaran di Kota Bogor dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dia menjelaskan bahwa kebijakan penetapan jam masuk sekolah pukul 7 di Kota Bogor juga mempertimbangkan faktor geografis dan keterkaitan wilayah. Karena Kabupaten Bogor tetap memperlakukan jam masuk sekolah pukul 7, maka Kota Bogor menyelaraskan kebijakan tersebut. Didi Rahim juga menyampaikan bahwa keputusan ini telah melalui berbagai pertimbangan dan diskusi panjang bersama para pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Demikian informasi untuk Anda pendengar baru dalam Headline News PRFM. Headline News PRFM. Anda ketinggalan informasi terupdate? Ingin tahu berita terkini tentang Persib? Isu-isu terhangat yang lagi viral? Mau tips and trik tentang bisnis? Atau ingin tahu informasi terkait permasalahan publik? Gak usah khawatir. Sekarang Anda bisa menyimak informasi dari PRFM secara visual di channel YouTube Radio PRFM 107,5 News Channel. Di YouTube kami, Anda akan tetap mendapat
informasi akurat dan terpercaya. Untuk penambahan jumlah SMP karena lulusan SD itu tidak tertampung di Bandung Raya. Ya kita harus punya pikiran positif sampai itu bisa diolah, reuse, recycle. Dan responnya sangat baik dari masyarakat dan merasa terbantu. Dan juga tadi gayung bersambut dengan program bagaimana kita bisa mengurangi beban pengeluaran dari masyarakat. Ingat, hanya di channel YouTube Radio PRFM 107,5 News Channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, kita lanjutkan kembali perjumpaan kita masih di awal perjumpaan ya. 8188111075 dan FRFM News yang pagi tadi tampaknya banyak yang menyampaikan informasi kalau kondisi cuacanya cukup cerah meskipun udaranya adem ya dan dingin ya pendengar PR. Guys, apaan ini guys? Ada yang tengah malam gitu terus rasain udaranya lumayan banget ya. Sambil kembali bergabung untuk berbagi informasi di 0818811075 kemudian 4221075 dan @PRFM News terkait dengan laporan cuaca, arus lalu lintas, informasi transportasi, dan juga terkait soal fasilitas umum bisa kembali Anda update di PRFM. Sambil kita mapai kota dulu, pendengar PRI dalam Citizen Report PRFM. Citizen Report. Kalau tadi interaksi yang masuk juga di saat donasi siaran tadi ada Bu Yanti, cuaca cerah ceria di Viyung Bandung ya, mataharinya sudah terbit sempurna. Kemudian Jalan Cimahi yang lancar, cuaca cerah, tidak ada paugah. Tidak ada paugah, tidak ada petugas yang ada paugah. Oke. Ya. Diupdate kembali Anda di 0818811075. Kemudian 4221075.
juga nih rumahnya Abi guys di sini. Kalau saya pantau juga untuk beberapa kawasan Kan gue di atas sana guys. masih cukup ramai, cenderung padat. Ada di sekitar Bojong Soang ya. Bojong Soang, Ciganitri cukup padat. Jadi hari kedua MPLS ini nganterin ke sekolah setengah 7 mulai ya, atau jam 6, 6.20. Pilihannya banyak ya, karena yang ramai memang diperbincangkan itu adalah pukul 6.30 ya. Sementara Kota Bandung kemarin kabarnya punya rencana. Salah satu rencananya itu jam masuknya SD 7.30, SMP jam 7, SMA 6.30 gitu ya. Nah, apakah sudah kemarin sih teman saya cerita karena memang masih MPLS ya, jadi pas saya tanya jam berapa ya, karena anak saya bukan anak yang baru masuk ke SMP itu, cuma dia panitia MPLS gitu. Jadi 6.20 udah datang. Kalau ininya sekitar jam 7. Saya tanya lagi, gimana rasanya masuk kalau 6.20? Oh itu ternyata rute juga di jalan ya, banyak yang masuk dan berangkat jam segitu juga. Jadi ikut macet juga, juga macet juga, padahal targetnya sampai sekolah. Kalau memang nggak pernah berangkat sepagi itu, nggak pernah, biasanya berangkatnya jam 6.15 gitu. Kalau 6.15 agak lebih lowong katanya. Ya pendengar PR, kalau dari datanya pemerintah Kota Bandung menerapkan aturan baru terkait masuk sekolah. Berbeda dengan jenjang SMA. Mungkin kalau SMA ada di ranah provinsi gitu ya. Jadi makanya SMA ngikutinnya gubernur. Sesuai dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat Edi Mulyadi 6.30 ya. Pemkot Bandung sesuai kewenangan yang mengatur SD masuk 7.30. Kalau SMP masuk pukul 7. Jadi menurut Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, kebijakan tersebut ditujukan agar proses belajar mengajar lebih tertib. Melalui pengaturan jam masuk sekolah ini berdasarkan Dinas Pendidikan, dia berharap kemacetan di Bandung bisa berkurang, terutama pada pagi hari. Ya, selain kebijakan baru soal jam masuk sekolah jenjang SD dan SMP, dia juga mengeluarkan kebijakan terkait penggunaan handphone. Meski tidak dilarang, penggunaan telepon seluler harus diatur oleh pihak sekolah agar tidak mengganggu proses pembelajaran. Terus larangan pelajar membawa kendaraan sendiri, juga menggandeng pihak kepolisian ya, untuk menegakkan aturan tersebut. Kalau
Nanang di depan Monumen Perjuangan, cuaca cerah sambil olahraga. Oke. Selamat berolahraga. Awas, hati-hati ya, Kang Nanang ya. Hati-hati aja kalau habis olahraga, mau di monumen, mau di Saparua, mau di Cilaki misalnya, atau di tempat-tempat jogging track gitu ya. Karena seringkali banyak godaan gorengan, minyak batagor, dan bubur pagi-pagi. Nah, ya. Hati-hati, jadinya banyak godaannya, banyak juga makan batagornya. Aduh, maksudnya mau lari pagi ya kok jajan pagi ya, bukan lari pagi. Saya dengan Kang Nanang Wiyanti adalah Jalan Jakarta kosong, pamer cuaca cerah. Oh, ini bukan singkatan ya pamer. Saya pamer padat merayap. Gading Jalan Jakarta kosong, cuacanya cerah. Ada Bu Merina, Surya Sumantri menuju tol macet di lampu merah Kang untuk Surya Sumantri arah tol. Sumantri arah bawah ya. Panjang nggak nih? Merina biasanya sampai Babakan Celuk atau Sukakarya gitu. Nggak terlalu panjang, cuma lama aja ngantri gitu ya. Ya. Hati-hati kan. Jika tukang Didi kira-kira bikin aturan teh mending kudu subuh. Anak aku mau sekolah teh mending difasilitasi school bus. Mau ikutan gaya schooling luar negeri, teh disupport fasilitasnya dan gue kita mama ini yang repotnya gawe bahasa sekolah bikin subuh gusti. Hati kan? Oke. Tapi kayaknya saya nggak perlu impersonate gimana cara bacanya gitu ya. Pengen aja sih baca. Teh Merina dari zaman dulu juga masuk sekolah tepat jam 7 pagi. Ini yang benar. Ya ngomong-ngomong, Teh Merina atau pendengar PRFM yang mendengarkan ini apa punya pengalaman waktu sekolah dulu masuk jam berapa? Kendala tidak dengan masuk jam sekolahnya. Dan saya kalau waktu di Bandung ya, di Bandung itu SMP 45. Iya ya, 7.15. Kalau upacara jam 7. Terus waktu SMA berapa? Jam 7. Ini dari Mas Jangan. Wali Kota Bogor punya pendirian. Nah, ini baru keren, mantap. Jam sekolah 7 pagi. Bandung mah aturan membingungkan. Buat aturan sekolah ada yang 6.30, ada yang jam 7, repot kan. Jadi ya Marina juga mendengar PRFM. Jadi salah satu alasan ternyata adalah soal mengatasi kemacetan juga. Kenapa kita dibagi mungkin bayangannya adalah ya kalau masuknya setengah 7 dari rumah paling lama ya, durasi yang paling lama gitu adalah setengah 6. Nanti kalau yang setengah 6 berangkat yang masuk jam 7 ya paling tidak jam 6 berangkatnya gitu. Yang masuk setengah 8 ya mungkin setengah 7 berangkatnya jarak lama gitu ya. Bandung kan 10 kilo setengah jam gitu. Jadi sepertinya memang yang netizen
sebelah sana deh. Keren juga nih rumahnya guys, nggak ada kasurnya ya. Keren guys rumah Abi nih guys. Terus kadang gimana begini ya guys. SMA mau masuk jam 7 juga. Kalau saya SMA mau masuk jam 7 juga. Jam pertama udah di sekolah. Soalnya mau nyalin PR punya temen. Nah, iya, cirian. Kan tanda-tanda kita sebetulnya cukup rajin ya. Biasanya sok ditanya sama orang tua gitu. Wah, tumben bangun sendiri, udah berangkat dan sebagainya gitu ya. Padahal mah ya anak saya SD masuk jam 8 SD. Sekarang anak saya SMP masuk 6.45. Gak ada masalah, tinggal bangun lebih awal, tidur lebih cepat. Orang tua yang komplain gak mau rubah aja. Ada beberapa kondisi-kondisi yang hidup mungkin ya
SMP, SMA, SMK sederajat beda-beda. Alasannya karena dalam rangka membantu mengurai kemacetan lalu lintas pada pagi hari juga identik dengan waktu kerja atau karyawan berangkat ke kantor. Jumlah siswa SMP negeri Kota Bandung pada tahun ini tercatat sekitar 18.000 orang. Sehingga Pemkot Bandung perlu menerapkan kebijakan baru supaya proses belajar mengajar bisa lebih tertib dan lalu lintas kota bisa tetap terkendali. Bayangin 18.000 anak SMP berangkat bareng-bareng. Kalau setengahnya aja ya. 18.000 berapa sih? 9.000 ya. Ditambah setengahnya deh, tambah 9.000. Berarti kan ada 27. Kenapa ditambah setengahnya ya? Mungkin pakai kendaraan diantar orang tuanya. Atau turunin lagi deh, jangan. Bisa. Keluar bareng-bareng di saat bersamaan. Tapi apakah alasan ini bisa meminimalisir macet atau bahasanya bisa sebagai langkah antisipatif supaya kondisi macetnya itu bisa terkendali? Maka di 0818881107 dan 42217 kita ke info cuaca dulu ya. Coba kita ada info cuaca ya bersama perkiraan cuaca BMKG Bandung. Mana Anda bisa tetap kemudian 4221775 dan @PMM News. Sekolah Santo Aloysius Bandung, Yayasan Mardi Wijana Bandung, dijiwai spiritualitas Ayora Natusum yang berarti adalah untuk sesuatu yang lebih. Menuju 100 tahun berdirinya Sekolah Santo Aloysius, sekolah yang terkenal akan prestasi dan kualitas pendidikan, serta telah melahirkan juara-juara tingkat nasional maupun internasional, mendapatkan penghargaan sebagai sekolah berintegritas dan berbagai penghargaan muri, terus-menerus melakukan inovasi menuju pendidikan modern dan berkarakter. Sekolah Santo Aloysius tidak hanya menekankan pendidikan intelektual, tetapi juga pembentukan karakter dan spiritual. Sekolah Santo Aloysius yang berada di pusat kota Bandung menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, bersih, dan nyaman dengan pemanfaatan organik nanoenzaim atau WAN. Pembelajaran menggunakan platform learning management system sekolah dan LMS for Parents untuk membantu orang tua dan sekolah memantau kemajuan pendidikan para siswa. Berbagai program unggulan seperti life skill, Atrium Santo Aloysius, terapi berkuda, play terapi untuk siswa yang bertujuan agar para siswa dapat tumbuh dan berkembang secara holistik. Sekolah Santo Aloysius juga memperkaya siswa dengan teknologi pendidikan berbasis metaverse, serta membekali masa depan siswa melalui experiential learning program, exploring the culture and development of meaningful life program yang terpadu dalam berbagai kegiatan seperti creative entrepreneurship, galeri investasi, pengenalan investasi sejak dini untuk siswa SMP dan SMA. Mulai tahun 2025, SMP Santo Aloysius membuka kelas di kompleks Sekolah Santo Aloysius Sukarjadi dengan fasilitas pembelajaran yang lengkap, ruang bermain, kegiatan ekstrakurikuler, serta inovasi dalam pembelajaran. Bekerja sama dengan berbagai institusi ternama seperti TPI, Unibridge, Training College, Edu Center, University, Unpar, Universitas Kristen Maranatha, dan Marwita Magiswara. Sekolah Santo Aloysius berkomitmen untuk mengantar peserta didik ke jenjang perguruan tinggi terbaik di dalam maupun di luar negeri. Kamu punya prestasi di bidang apa? Olahraga, seni, sains? Mari bergabung dan segera daftarkan putra-putri Anda ke Sekolah Santo Aloysius Bandung. Mulai dari tingkat kelompok bermain, TK, SD, SMP, dan SMA. Tersedia beasiswa bagi siswa berprestasi akademik maupun non-akademik. Pastikan bergabung dengan sekolah kami di Jalan Sultan Agung, Trunojoyo, Sukajadi, atau di Komplek Batu Nunggal Indah. Pendaftaran online https://spmb-staloysius.admission.id
Santolisius 081321666889 atau 082316568868 Senin sampai dengan Sabtu pada jam kerja pukul 8 hingga pukul 15.30. Pokoknya ini buat nutupin ini kecil aja. Ini coba bisa nggak? Kang Sony, saya langsung baca interaksi dari Anda. Kang Sony, waktu SMP masuk pagi, kesempatan mau berbagi cerita lokasi jadi semangat. Iya kan, itu kan SMA kita ya. Coba diingat-ingat lagi. Masa SD begitu? Yakin? Di SD? Kalau SD masuknya setengah 7 juga gitu. Alasannya kan itu ya. Kalau alasan bikin PR, iya sih saya gitu. SD kan. Nah, Kang Sony, Kang Leo, semua aja masuk. Semua aja jam 7.30, please. Kalau masalah macet pas solusinya bukan ngatur jam masuk sekolah anak. Lagian yang macet pas jam sekolah mah di kota doang. Kasian gurunya. Ya kalau kepagian, dikira gurunya nggak ngurus anak juga di rumah kan. Anaknya kecil lagi. Aduh. Kang Leo, guru-gurunya juga harus mempersiapkan diri dengan baik kalau begitu kan. Kalau setengah 7. Ya. Berarti gurunya datang jam berapa ya? Kan nggak mungkin setengah 7 juga. Pasti biasanya lebih dari itu ya. Sampaikan kembali dengan Pak. Pak Iqbal, bentar lah, gabung. Dan Hendra, setiap kebijakan baru pasti akan menimbulkan pendapat yang kontra. Tapi saya yakin kebijakan yang baru tersebut sudah melalui kajian dan mempertimbangkan berbagai pertimbangan dan masukan. Maju terus untuk perbaikan yang lebih baik lagi. Oke, sama setengah 7 masuk gitu ya. Atau sama yang versinya Pak Farhan, Wali Kota Bandung. Wali Kota Bandung kan dari SMP, SD, SMP, beda-beda. Akhirnya kita lanjutkan dulu. Saya akan ke info cuaca terlebih dahulu pendengar PR. Kita pantau dulu info cuaca PRFM bersama Prakirawan Cuaca BMKG Bandung, Ibu Neneng. Saat lagi. Kita akan bergabung bersama Ibu Neneng Prakirawan Cuaca BMKG Bandung di 107,5 PRFM Indonesia. Selamat pagi Bu Neneng. Selamat pagi, Kang. Sehat-sehat Bu Neneng. Alhamdulillah, baiknya, Kang. Sehat juga, cuma udaranya lagi dingin-dinginnya ya. Lagi lucu-lucunya ini. Iya betul, Kang. Dan tanda-tanda kemarau itu terasa. Iya nih, tapi siangnya memang sepanas itu ya Bu Neneng ya. Atau karena paginya dingin betul, aja Kang. ya. Oh. Ya, pagi pasti dinginnya dari malam hingga dini hari menjelang pagi, karena sampai pagi terasa dingin sekali, siangnya panas, Kang, karena kalau musim kemarau kan tutupan awannya sedikit atau bahkan clear ya. Tapi tidak kemungkinan terjadi hujan juga, kan, seperti kemarin ya, seharian hujan seperti itu. Oke, selengkapnya seperti apa untuk hari ini? Mangga, boleh disampaikan Bu Neneng. Baik, terima kasih atas waktunya, Kang. Selamat pagi menjelang siang, pendengar PRFM di mana saja berada. Kami informasikan update perkiraan cuaca untuk Kota Bandung dan Jawa Barat hari ini. Untuk Bandung lebih dahulu pagi hingga siang prediksi cerah berawan. Demikian juga sore hari. Sementara malam hari sebagian berawan, namun untuk wilayah selatan ada potensi hujan dengan intensitas ringan. Dan dini hari berawan dengan temperatur udaranya berkisar antara 18,6 hingga 30,8 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 50% hingga 90%.
ada potensi hujan ringan hingga sedang pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan. Untuk malam hari sebagian besar berawan, namun masih ada potensi hujan ringan untuk sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, dan Kabupaten Sukabumi. Untuk dini hari prediksi cerah berawan hingga berawan terasa di seluruh wilayah Jawa Barat dengan temperatur udaranya berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 50% hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 45 km per jam. Kami informasikan juga peringatan dini hari ini kepada masyarakat dan instansi terkait waspadai potensi hujan yang dapat disertai gerimis atau petir dan berangin kencang pada skala lokal waktunya antara siang hingga menjelang malam hari nanti di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Kami informasikan juga perkiraan tinggi gelombang di perairan Jawa Barat. Untuk perairan Seberang Utara Jawa Barat, ketinggian gelombang berkisar antara 0,8 hingga 1 meter. Sementara untuk perairan sebelah selatan Jawa Barat, ketinggian gelombang berkisar antara 1,5 hingga 2,5 meter. Kami mengimbau kepada masyarakat yang beraktivitas di perairan selatan utara tetap hati-hati dan waspada. Sekian, Kang. Oke, terima kasih informasinya di PRFM Bu Neneng. Nanti sore kita update kembali untuk mendengar PRFM ya. Iya, makasih ya, Kang. Selamat bertugas, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih, Kang. Sami. Pendengar PR, demikian info cuaca PRFM. Masih kondisi cuaca yang cepat sekali berubah ya. Sudah disampaikan Ibu Neneng. Angga di 0818811005, kemudian 4221075, dan @PRFM News untuk tetap bergabung dan juga berbagi informasi bersama kami. Ya, kita pantau lagi nanti laporan, informasi, dan juga update dari pendengar PRFM. Demikian info cuaca PRFM yang kembali bisa Anda simak dan hadirkan di 0818811075. Info cuaca. Info cuaca. Kang Aditya, satu lagi saran saya untuk urai macet. PNS kan selama ini masuk jam 7, pulang jam 2, rubah tuh. Jadi masuk jam 10, pulang jam 5. Sampai jam 107,2 PRFM Channel. Sambil kembali bergabung untuk berbagi informasi mengenai apa saja yang terjadi di sekitar Anda. Terkait dengan laporan cuaca, arus lalu lintas, informasi kriminalitas, kehilangan, penemuan, dan juga keluhan Anda soal fasilitas umum, bisa kembali Anda update, bagikan apa saja informasi, laporan, berita, dan juga apa saja yang terjadi di sekitar Anda pasti akan sangat berguna untuk mendengar PRFM yang lain. Tetap bersama PRFM, pendengar PR, kami akan kembali. Satu lagi deh. Ini dari Kang Dani. Maaf. Ini ada parkir liar. Punten Kang, kau ini ada parkir liar di SD Banjarsari. Padahal sudah ada rambu polisi sibuk operasi patuh. Oh iya, pantesan tadi agak padat gitu ya di Merdeka ya, ini ya, Jalan Merdeka ya. Oke. Jadi parkirnya meluber gitu ya sampai kemana nih? Parkirnya sampai ke sana sini, ke tengah jalan gitu ya. Atau sampai 2 baris gitu. Ya kan? Atau ada petugas ya lagi di situ. Artinya bukan petugas sih. Parkir aja gitu. Ada. Boleh nanti kita update ya. Pokoknya tersesat. Responden di sekitar kawasan Jalan Merdeka.
Ya, kok aku nggak bisa balik guys, malah jadi kebiket, malah tersesat begini. Kok Minum cukup air, bantu kita tetap sehat, bertenaga, dan juga fokus. Banyak penelitian menyarankan kita untuk minum minimal 2 liter air mineral per hari atau sekitar 8 gelas. Namun, kebutuhan ini bisa berbeda-beda tergantung usia, aktivitas, dan kondisi cuaca. Dengan memenuhi kebutuhan ini, tubuh kita dapat berfungsi optimal dan terhindar dari dehidrasi. Jika tubuh kekurangan air, dampaknya bisa serius loh. Beberapa di antaranya tiba-tiba aku bisa ada di sini guys. Aku udah bisa kembali, udah bisa telepon aku guys. Maka dari itu, mari jadikan kebiasaan minum air mineral minimal 2 liter per hari sebagai langkah sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan kita. Ingat, hidrasi yang baik adalah kunci hidup sehat. Coba komen di bawah kebiasaan kalian minum berapa gelas per hari. Wah, bisa Zui lagi guys. Kesegaran asli dari air gunung Malaya. Mencari kebenaran dan pendalaman berita dalam konfirmasi PRFM. Pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng TNI dan Polri untuk membina siswa di tingkat SMA, SMK, dan SLB. Sekretaris Daerah atau Sekda Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan Mah tersesat. Gitu, jangan pulang guys. nilai kepemimpinan kepada para peserta didik. Kita ketahui TNI Polri ini kan punya disiplin yang lebih ya dari kita sipil. Tidak semua ya, tapi paling tidak ya TNI Polri punya kepemimpinan yang kuat, itu khasnya kan. Ini dia. TNI Polri ini punya Lupa jalan guys. punya kepemimpinan yang relatif lebih kuat. Nah, sehingga ini bisa menjadi role model untuk anak-anak, bisa mensugesti anak-anak, ya kan? Karena TNI Polri nanti bersama-sama panitia setempat memberikan motivasi, memberikan inspirasi, sehingga anak-anak tersugesti agar mereka Kesini guys, inget-inget ya kesini. mereka bisa menjadi pemimpin, yakin bahwa mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik selama 3 tahun, sehingga yang 5 hari walaupun waktunya terbatas, bisa menjadi momentum mereka mengenal lingkungan dan mengenal dirinya, bahwa dirinya adalah calon-calon pemimpin Pancawalya, calon-calon pemimpin, calon-calon generasi yang cabur bagur bener pintar tursinger. Lebih lanjut, Herman membantah bahwa pelibatan Wah, TNI God dan or. Polri pada masa Guys, MPLS God sebagai or. bentuk militerisasi. Sebab menurut Herman, God or. TNI dan Polri memang memiliki fungsi pembinaan serta pengayuman kepada masyarakat. Bukan untuk mengajarkan praktek-praktek yang sifatnya militeristik, bukan, tapi lebih ke menyampaikan tentang wawasan kebangsaan, menyampaikan tentang kepemimpinan, menyampaikan tentang hidup yang harus berdisiplin, kurang lebih begitu. Demikian juga Polri, kan bukan hanya penegakan hukum, Polri juga punya fungsi pengayoman, perlindungan. Jadi kalau TNI Polri kolaborasi dengan kami, ya yang didirikan kan bagus untuk anak-anak. Mudah-mudahan 5 hari akan efektif untuk membentuk ya anak-anak paling tidak punya niat, punya tekad untuk menjadi pemimpin lah. Itu dia informasi dari Sekretaris Daerah atau Sekda Jawa Barat, Herman Suryatman, terkait kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menggandeng TNI dan Polri pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ini. Mencari kebenaran dan pendalaman berita. Aduh, lupa lagi guys. Sampurasun wargi. Ada pengumuman penting nih bagi wargi. Aduh, kok durang ya guys. Hah? Kenapa? Aduh, lagi mainin guys. Lagi buat main. Yang tayang setiap Sabtu pukul 8 hingga 9 malam. Iya nih, lagi ke atas lagi. Tentang peran penting komunitas yang wargi ikuti bersama PRFM. Tunggu apa lagi? Hubungi redaksi PRFM di Ingatnya udah muncul guys. 881 1075.
Ya ini mau ke atas nih, mau kembali aku. Aduh gimana nih? Nah ini deket-deket sini pokoknya, yang ada tanda ini di sini. Nah ini dia. Akhirnya bisa pulang guys, hampir ke deket bisa pulang. Mana ya guys? Aduh tangganya di mana lagi guys? Oh ini dia. Aduh akhirnya nemu guys. Sampai aku nggak bisa pulang guys. Kembali bergabung untuk berbagi informasi mengenai apa Salah bukan saja di sini. yang terjadi di sekitar Anda. Di sini tempat jasku. 881 dan Para News. Kita bantu untuk menginformasikan kembali laporan. Lalu nyimpen barangku dulu nih. Banyak barang-barangku dapat dari tempat penggalian. Inventorku aja ngepas penuh guys. Jadi nggak masalah sebetulnya masuk pagi 6.30 ini. Kalau saya sambil lihat-lihat komentar dari pendengar PRFM ya masih cukup 50-50 lah gitu ya. Ada yang setuju, ada yang tidak. Oh, sampai 64 lapis Suzuki-nya guys. Nggak terlalu dominan yang tidak setuju gitu ya. Masih setengah-setengah skornya lah begitu ya. Gimana guys, bisa kompokin barang-barang dulu nih. Salah satu hal yang paling ribet kau tempat penggalian guys. Aku langsung banyak guys. Aduh di mana aku tadi aku tahu kemana guys, aku lagi cari dulu. Ah di mana koper aku guys? Gak ketemu guys koper aku. Oke udah sebanyak ini kok bisa pada nggak ada lah. Ikon aku dulu di mana? Terus lagi dengan benar guys. Ikon aku atau koper aku nggak ada gitu ya. Ikon or nggak ada. Aduh, oh nih ikon or ada guys. Nggak koper or di mana guys? Oh ini koper or udah 64 guys. Udah full 64. Oh yang belum full gak ada guys. Udah pada full. Aku belum pernah jadi sudah nggak tahu butuh tetangga. Oke, mangga boleh di 0818881111. Nomor HP adik aku Abimo habis. Jadi seperti biasa guys, kalau udah terlalu lama sebenarnya bakal habis juga. Jadi sekian dulu video aku dalam bermain game Minecraft ini. Jangan lupa komen, share, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Ditunggu di video selanjutnya. Aku Andrew Medhai Sampung pamit. Sampai jumpa lagi. Dadah.